agama Kristen. Mimbar Agama Kristen. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Tadi kalau sudah kita bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Nasional, selanjutnya di program Mimbar Agama Kristen kita sudah kehadiran langsung bersama penyuluh agama Kristen. Ada Mahyuni Lamaniur Tondang SPDK. Selamat malam Mbak Yuni. Malam Mbak. Sehat kabarnya Mbak Yuni untuk malam hari ini? Sehat. Sehat ya. Dan ini tema kita malam ini mengenai iman teguh di tengah dunia digital ya. Dan nanti hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Mayuni Lama Niur Tondang SPDK, penyuluh agama Kristen. Kami persilakan. Selamat malam saudara terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Dan pada malam hari ini, seperti yang dikatakan oleh Mbak tadi, kita akan masuk dalam renungan kita, iman teguh di tengah dunia digital ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Segala puji dan hormat bagimu Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kami bersyukur buat cuaca yang boleh kami rasakan dan kami bisa ada dalam keadaan baik. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah kemuliaan-Mu yang dinyatakan dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk malam hari ini saya akan memberikan firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama dari Roma 12 ayat 12. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu bahwa pada saat ini bahwa bukan cuma di Indonesia tapi sudah mengglobal tentang era digital yang berhubungan dengan AI gitu loh. Dimana kita lihat di mana-mana foto apa segala macam itu sudah serba menggunakan hal-hal demikian. Tetapi tidak saya katakan itu suatu hal yang buruk ya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah percaya mampu mempergunakannya. Perkembangan dunia digital telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berpikir, berkomunikasi, dan membangun identitas diri. Media sosial, internet, teknologi digital bukan sekedar alat, melainkan juga jadi ruang yang baru membentuk nilai sikap. Dalam konteks ini, saya mengambil Roma 12 ayat 12 yang menurut saya itu relevan dengan kehidupan iman orang percaya. Saya ulangi, relevan dengan kehidupan iman orang percaya pada masa ini. Dengan tema iman teguh di tengah dunia digital, kita akan masuk ke dalam pemahaman dari kata per kata. Tapi sebelumnya akan saya bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita masuk kepada kata dan. Kata dan berfungsi sebagai kata penghubung yang menunjukkan kesinambungan berpikir. Dalam hal ini, kita tahu bahwa Roma 12 ayat 2 tidak terdiri secara sendiri, tapi merupakan kelanjutan dari Roma 12 ayat 1. Artinya, dalam teks ini, iman tidak berhenti pada pengakuan lisan saja, tetapi juga berbicara menunjukkan wujud yang nyata dalam aspek kehidupan. Kemudian ada kata jangan. Kata jangan dalam bahasa Yunani artinya kata dibaca dengan kata menyatakan larangan yang tegas yang terus menerus. Paulus tidak hanya melarang satu tindakan tertentu, tetapi suatu tindakan dengan pola kehidupan yang secara konsisten. Jadi ini berhubungan dengan era digital yang saat ini Bapak Ibu. Larangan mengingatkan orang percaya untuk tidak pasif menerima setiap pengaruh yang sedang
terjadi di dunia teknologi digital atau media. Artinya saudara yang terkasih bahwa kita bisa menggunakan media-media ini untuk hal-hal yang baik dengan cara memfilterisasi hal apa yang kita gunakan dan kita butuhkan. Kemudian kita masuk kepada kata menjadi serupa. Kata ini menjadi serupa berarti menyesuaikan diri dengan pola luar. Bentuk present participe imperatif ini menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung yang dilakukan secara pasif. Dengan kata lain, seseorang menjadi serupa karena membiarkan dirinya dibentuk oleh pengaruh luar. Jadi kita masuk kepada hal-hal saat ini ya. Era digital ini banyak orang lebih mementingkan hal-hal yang mereka dikenal, dibentuk atau bagaimana meskipun mereka tidak ikut serta ikut dalam viral dalam hal-hal yang mereka lakukan, tetapi tanpa mereka sadari mereka sudah ada di dalam tindakan tersebut meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka seperti yes, no juga tidak, tetapi mereka lebih cenderung ya sudahlah, seperti itu. Artinya dalam ayat ini penyesuaian diri itu, kepasifan itu, mereka memang tidak bertindak, tetapi secara tidak sadar mereka meniru gaya hidup yang sedang viral tanpa membuat perhitungan kepada diri mereka sendiri. Kemudian di sisi lain meniru nilai diri sendiri sesuai dengan respon, artinya like atau follower mereka. Terus kemudian mengikuti opini mereka. Untuk orang-orang yang seperti ini misalnya, mereka mengikuti opini walaupun mereka tidak berbuat apa-apa. Kemudian kita laju kepada zaman ini. Ada kata zaman ini adalah suatu sistem nilai pola yang berlaku di dunia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Zaman ini dicirikan dengan nilai-nilai yang bersifat kepada diri sendiri. Kenangan yang instan, pengabaian terhadap kebenaran Allah. Jadi di era dunia digital ini, di zaman ini, ekspektasi manusia dibentuk oleh keadaan di mana mereka terjun ke dalam dunia digital yang secara tidak langsung mereka haus validasi melalui algoritma, arus informasi yang cepat, budaya instan. Nah, inilah yang kita pahami kenapa kita harus menjadi orang percaya yang mampu teguh di era digital ini. Karena apa? Setiap pekerjaan yang kita kerjakan saat ini tidak ada yang tidak berhubungan dengan era digital. Pun itu kita berada di pedesaan, baik itu memasukkan data-data dan segala macamnya. Kita masuk ke kata tetapi. Kata tetapi dalam bahasa Yunaninya adalah Allah. Allah menunjuk kepada kontrak yang sangat tegas. Paulus tidak menghalang atau tidak di mana Paulus ini tidak menghalangi manusia untuk lebih taat kepada Tuhan. Yang lebih dia mau itu adalah bagaimana manusia itu benar-benar memiliki keinginan untuk lebih meniru hal-hal yang positif. Dengan kata lain, sangat tegas di sini Paulus melarang penyerupaan diri dengan dunia yang sesuai dengan sistem dunia, atau bahkan memberi alternatif kalau nggak bisa ini itu gitu. Bahkan memberikan sumbangan yang positif kepada hal-hal yang memang sudah bertentangan dengan kebenaran. Jadi tidak ada kata excuse ketika orang lain melakukan kebenaran, tapi bukan alasan bagi kita sebagai orang percaya memberikan hukuman atau membuli. Tidak, tetapi kita harus menyatakan bahwa tindakan atau apapun yang diperlakukan dia di media sosial atau dimanapun itu salah. Seperti itu sebenarnya. Kemudian kita masuk kepada kata berubah. Dalam bahasa Yunaninya adalah metamorphose. Nah, metamorphosis atau metamorphose ini bukan sekedar perbaikan perilaku di luar, sama seperti kupu-kupu. Dari telur ke pompong, dari telur ulat ya, dari telur kepompong menjadi ulat, kemudian dia menjadi
kupu-kupu. Mungkin saya salah ya, maklum bukan guru guru IPA. Tapi saya ingat tuh bagaimana proses metamorfosis sempurna ini dari telur, ulat, kepompong sampai kupu-kupu sehingga dia menjadi satu makhluk yang istimewa. Satu hewan yang istimewa diciptakan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, percaya atau tidak, hal ini sering terjadi pada diri kita di era digital ini. Kita lebih suka dilihat orang cantik, tapi tanpa sadar sebenarnya dalam diri kita terjadi keburukan. Kita lebih suka dilihat orang lebih indah, tetapi ternyata ada sisi dalam diri kita tidak beres. Nah, dalam hal inilah metamorfosis yang diinginkan oleh Paulus di sini adalah bagaimana kita memikirkan segala sesuatu itu dikendalikan oleh firman, kebenaran firman Tuhan. Artinya, kita bukan dikendalikan oleh tren, hal-hal yang lagi viral di masa ini. Sebagai orang yang percaya, kita mampu menilik dan kembali kepada identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan mencitrakan diri dari dunia daring sehingga kita terlihat baik di mata orang. Kemudian kita masuk ke dalam kata pembaharuan. Istilah ini menekankan kepada keberlangsungan terus-menerus. Hidup iman yang memerlukan proses pembaharuan yang berkelanjutan, terutama di akses dunia digital ini. Kita tidak boleh gaptek gitu loh. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Bahkan orang tua juga pada saat ini sudah menggunakan FB apa segala macam. Nah, dalam hal ini di dunia era digital ini, kita tidak hanya berpikir bagaimana supaya apa yang kita lakukan dilihat orang, tetapi bagaimana apa yang kita upload, yang kita berikan itu memberikan kontribusi yang positif. Nah, tentu saja ini menjadi satu hal bagi yang tidak mudah bagi kita semua, bagi saudara semua. Karena apa? Sering sekali kita sulit membedakan menginspirasi sangat tipis dengan pamer. Di media sosial, kita tilik secara pribadi kepada diri kita sendiri. Niat untuk menginspirasi orang dengan status yang kita beri sangat beda tipis dengan sifat pamer yang kita mau berikan kepada orang lain dengan menunjukkan sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, untuk itu energi-energi yang negatif seperti ini harus kita hindarkan. Kenapa? Hal-hal ini akan membuat orang-orang di sekitar kita merasa dijatuhkan atau merasa dijengkali, atau kemungkinan kita dijengkali oleh mereka dengan sikap dan tindakan yang kita perbuat di media sosial. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita menggunakan informasi digital, kita harus ada di dalam pembaharuan yang dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada pada diri kita sendiri, ketundukan hati, kemudian kedisiplinan dan kekonsistenan. Karena kenapa? Ketika kita melakukan tindakan scroll atau melakukan hal-hal yang berbau digital, ada kalanya kita tidak mampu menahan diri. Membeli sesuatu, upload sesuatu, atau ikut dalam tindakan sesuatu yang kemungkinan itu merugikan diri, seperti judi online. Kemudian kita masuk dalam kata akal, tau noos dalam bahasa Yunaninya. Artinya pusat pertimbangan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Di dunia digital ini sangat mempengaruhi wilayah melalui apa yang kita baca, apa yang kita lihat sehari-hari, apa yang kita rasakan. Jadi tanpa disadari, benar sekali, sering sekali orang-orang yang melihat misalnya apa yang mereka lihat di dunia digital, apa yang mereka lakukan, dieksperimenkan di dunia nyata. Jadi dengan kata lain, seolah-olah ketika kita melihat dunia digital, apalagi media sosial, kita seolah-olah menjadi aktor utama. Tanpa kita sadari, kita terbawa arus dan hidup di dalam mimpi dan angan-angan. Nah, saudara terkasih, sebagai orang yang percaya, inilah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita, untuk mampu menahan diri di tengah godaan dunia digital. Kita lihat pada saat ini banyak sekali yang menjadi suatu perkataan-perkataan yang membuat orang lain itu
bisa tersenyum, ngekeh. Tapi sebenarnya itu kalau dipikir-pikir sangat menyakitkan bagi wanita. Contohnya gini, Dek, tolong dong filternya jangan terlalu kencang. Soalnya waktu ketemu wajahnya bikin abang puyang gitu. Artinya ketidakmampuan menerima diri sendiri akibat melihat orang-orang di sekitar atau penggunaan digital atau apapun itu membuat kita lupa untuk menerima diri kita sendiri sebagai pemberian Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, kaum wanita, tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki dan yakinilah ketika kita merawat apa yang Tuhan izinkan kita miliki, Tuhan akan izinkan kita juga memiliki rezeki untuk memperbaiki diri kita. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk kepada kata kehendak Allah. Kehendak Allah bukanlah sesuatu yang samar atau mustahil diketahui. Artinya gini, melalui perubahan akal budi yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, maka kita tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jalan-jalannya, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, termasuk cara kita menggunakan dunia digital. Seperti itu. Maka ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang yang sudah percaya, maka ketika kita menggunakan dunia digital apapun itu, yang ada adalah hal-hal yang sederhana, yang dimana orang-orang tidak merasa dikucilkan, dijengkali, diremehkan terhadap apa yang kita upload atau apa yang kita lakukan. Tidak kita rusak atau membuat opini-opini yang hoax kepada orang lain. Kemudian kita masuk kepada kata yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Saya ulang, kata yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Yang baik ini berbicara masalah moral yang kita ketahui dan kita berakar dari karakter Kristus. Yang berkenan menekankan relasi antara ketaatan kita, kedekatan kita dengan manusia, dan juga ketaatan kita kepada Allah, melakukan sesuatu sesuai kehendak Allah. Kemudian ada kata yang sempurna. Kata yang sempurna berarti utuh. Utuh dan matang secara rohani. Ada kata matang secara rohani. Jadi firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 ini yang dituliskan oleh Paulus ini menekankan kepada kita yang sudah mengatakan diri kita sebagai orang percaya memang mau dibimbing untuk diperbaharui, untuk mau belajar, untuk memiliki hati yang mau tunduk kepada Tuhan, mengalami Tuhan, dan mampu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan media sosial atau digital, tidak harus gitu di dunia sekarang, di pekerjaan sekarang. Kenapa? Karena mobilitas kita ini sekarang tinggi kan, banyak hal gitu loh. Kemudian kita juga tidak tahu apa yang terjadi kemudian dari dunia digital, informasi baik itu Facebook apa segala macamnya, kita bisa melihat hal-hal yang baru di sekitar kita. Nah, tetapi dalam hal ini sangat dibutuhkan kemampuan kita untuk memiliki pemikiran, tindakan yang mampu menahan diri. Lalu bagaimana dengan tantangan dunia digital yang saat ini kita alami, terutama untuk kita orang tua? Tanpa kita sadari sebagai orang tua, kita sering sekali menjadikan kita sendiri menjadi terlena dalam dunia digital, di mana kita memberikan anak kita lebih cenderung menggunakan HP. Yang seharusnya anak kita itu masih murni dalam pemikirannya, dalam permainannya, tetapi supaya dia tertib, duduk dengan manis, kita memberikan HP. Disadari atau tidak, kitalah yang sudah menggoncang iman dia untuk hidup di dunia digital yang secara tidak langsung kita sudah berikan sejak kecil. Kemudian dia menjadi tantrum, suka nangis, hidup semaunya, tidak mau sabar. Karena memang apa yang kita tonton, seperti apa yang kita dengar, itu sangat berpengaruh pada karakter kita. Seorang penulis dan peneliti teknologi Nicholas Carr mengutamakan gagasannya yang ditulis bahwa internet dan media sosial digital mengubah
struktur otak, membuat manusia lebih dangkal berpikir, sulit fokus, dan terbiasa instan. Ini salah satu tantangan yang kita hadapi. Bukan cuma orang tua, guru-guru di sekolah juga demikian. Bahkan ketika kita mendengarkan orang-orang sedang berbicara, ketika kita bosan, kita mengalihkan diri kita kepada dunia digital di sekitar kita, yang mungkin itu jam tangan digital atau hal-hal yang kita lihat lebih menarik. Kita tidak tertarik lagi untuk berbicara dengan mereka. Bayangin, untuk beberapa tahun ke depan, apa yang terjadi terhadap generasi kita. Ini juga tidak terlepas dari generasi Alpha saat ini, karena yang membuat mereka seperti itu adalah kita sebagai orang tua atau stakeholder yang menjadi pemicu kenapa mereka mengenal dunia-dunia tersebut. Tidak salah kita memberikannya, tetapi kita memberikan batasan waktu. Jangan kita lebih percaya bahwa dunia digital lebih bisa menjaga anak kita lebih tertib, sementara kita tidak. Sehingga disadari atau tidak, kita memiliki komunikasi yang tidak baik dengan anak. Waktu berdua juga kurang, karena apa? Kita sibuk dengan dunia kita, anak sibuk dengan dunia digitalnya. Anak sibuk, kita sibuk juga dengan dunia kita, anak sibuk dengan dunia dia. Sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara kita dengan anak, atau kita dengan sesama kita di lingkungan sosial kita. Dan satu hal juga kita harus pahami, bahwa sebagai orang Kristen yang sudah percaya, kita juga harus dapat memilah apa yang harus kita beri dan kita tuangkan di dunia digital yang kita miliki, baik itu IG, Facebook, TikTok, apapun segala macamnya, ataupun dunia digital pekerjaan kita. Jangan sampai hal-hal itu membuat orang lain berpikir untuk mencelakai kita. Seperti ada kata-kata mengatakan seperti ini: tidak usah kamu memposting segala sesuatu yang kamu raih, cukup diam dan jalilah orang yang tekun untuk mendorong mereka yang saat ini gagal mencari impian. Iya, karena terkadang apa yang kita posting itu membuat orang lain itu berniat buruk kepada kita. Apa yang kita buat di dunia sosial, media sosial kita atau dunia digital yang kita lakukan itu membuat orang-orang di sekitar kita berniat tidak baik. Itu tidak datang dengan sendiri kalau kita tidak melakukannya dengan berulang-ulang. Maka pada malam hari ini, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan di Roma 12 ayat 2 ini mengajarkan kita untuk hidup tidak dibentuk oleh dunia, melainkan hidup di dalam pembaharuan akal budi yang takut akan Tuhan. Di tengah dunia digital yang penuh pengaruh, orang percaya dipanggil untuk hidup. Saya katakan sekali lagi, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup dengan pikiran yang diperbaharui, tunduk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mampu menyaring apa yang ada di sekitar kita, berakar dan hidup di dalam firman Tuhan, dan mencerminkan kehendak Allah. Dengan demikian, mari menjadi bijak dalam menggunakan media sosial yang ada di sekitar kita. Tetaplah kuat di tengah guncangan dunia digital saat ini. Jadilah orang-orang yang bijaksana dan mampu menyaring. Milikilah iman yang teguh dan berbaharuilah akal budi kita di dalam Kristus. Demikian untuk malam hari ini. Salam kasih, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa kami memiliki otak dan pikiran yang terbatas, ego dan keinginan. Kiranya oleh karena kasih karunia-Mu, kami dimampukan untuk berubah, tunduk ke dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa buat negara kami Indonesia, berkatilah. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami kemalangan, Tuhan tolong. Kami berdoa buat orang tua, anak-anak, siapapun yang jauh dari keluarga saat ini oleh karena dunia digital. Tuhan menolong kembali untuk hidup memiliki keluarga yang harmonis. Terima kasih. Kami serahkan semua acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, itulah tadi bersama Mayuni Lamaniurtondang SPDK, ini penyuluh agama Kristen dengan tema malam hari ini Iman Teguh di Tengah Dunia Digital dari Mimbar Agama Kristen. Dan pendengar mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Dilawawi undur diri dari ruang dengar Anda di Palembang sore ini. Dan setelah ini di Palembang malam ini bersama rekan kami Nadiar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.
Mimbar Agama Kristen.